Di awal cerita, terlihat Wan Su shock dengan kejadian penangkapan kakaknya. Tubuhnya seakan lemas dan tidak bisa berpikir rasional. Melihat kondisi Wan Su saat itu, Do Yun mencoba menenangkan Wan Su dengan memegang tangannya, berharap Wan Su bisa tabah menghadapi cobaan ini. Hal itu ia rasakan karena kakaknya adalah keluarga satu-satunya di dunia ini. Saat mereka sedang berpegangan tangan, suami Wan Su masuk ke ruang kerja Wan Su. Ia melihat semua yang dilakukan mereka berdua. Yonggu pun kaget melihat situasi seperti itu. Namun dengan cepat Wan Su mengalihkan pembicaraan pada hal lain. Dan juga tak lama telepon Yonggu pun berbunyi, sehingga tidak berkepanjangan. Di samping itu, Do Yun keluar meninggalkan mereka berdua. Ternyata penangkapan Pak Oh terjadi atas perintah Yong Min, dan pengacara Han pun datang ke kantor Yong Min untuk memberi peringatan agar tidak bertindak ceroboh. Scene berganti dari ruang tamu keluarga Hwain. Wan Su dipanggil untuk menjelaskan siapa yang memerintahkan pengawal Do Yun mengambil buku besar. Wan Su sempat menyangkalnya, namun Pak Han menunjukkan foto Wan Su dan Do Yun sedang berduaan. Wan Su tetap menyangkal atas foto yang mereka perlihatkan, karena pada saat itu ia merasa masih terpukul akibat kematian ibunya. Sedangkan Do Yun pada saat itu hanya membantu Wan Su untuk duduk karena kakinya terlalu lemas untuk tetap berdiri. Lalu ibu mertua menanyakan perihal siapa dibalik perintah pemeriksaan data Yayasan No. Ibu mertua menuduh Do Yun yang melakukan hal itu, sedangkan Wan Su tidak percaya bahwa Do Yun lah yang melaporkannya. Lalu ibu mertua menanyakan keberadaan buku besar yang hilang. Ia memarahi Wan Su karena telah tepat percaya pada Do Yun yang baru saja ia kenal. Tetapi Wan Su berjanji akan mengembalikan buku besar itu kepada ibu mertua karena ia hanya ingin memeriksanya saja, bukan untuk dilaporkan ke kejaksaan. Bahkan ibu mertua mengancam untuk membunuh Do Yun demi buku besar itu. Di luar, Do Yun bertemu dengan pengacara Han secara tidak sengaja. Pengacara Han menuduh bahwa Do Yun lah yang mengambil buku besar itu. Kemudian meminta Do Yun agar cepat mengembalikan buku besar itu. Tetapi Do Yun sengaja mengejek dan menolak untuk memberikan buku besar itu, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Pengacara Han mengatakan selalu orang yang ceroboh yang akan melukai dirinya sendiri. Pada hari pertama Pak Oh ditangkap, Wan Su pun menjenguknya. Tanpa berlama-lama, Wan Su langsung bicara pada intinya karena ia hanya diberi 3 menit saja. Dan Pak Oh sendiri nampak santai karena ia merasa nasib Hwain ada di tangannya, dan ia merasa rahasia Hwain tergantung padanya. Saat Wan Su belum selesai berbicara, pengacara Han datang dan memastikan bahwa jangan terlalu berambisi membeberkan semua rahasia Hwain, karena Do Yun yang mengambil buku besar itu. Dan jangan berasumsi bahwa Yong Min dalang dari semua pelaporan Yayasan No. Saat malam hari, terlihat Yong Min dan istrinya sedang berbicara mengenai harta Hwain. Ia berpendapat bahwa Hwain akan menjadi miliknya, tanpa harus berbagi dengan Yongguk. Setelah berpapasan dengan Do Yun, pengacara Han pergi menemui Jang Tera dan mengetuk pintu kamarnya, yang berada di samping rumah utama keluarga Hwain. Saat membuka pintu, Jang Tera nampak terkejut dengan kedatangan pengacara Han. Ia menanyakan perihal investor yang mau masuk dalam bisnis keluarga Hwain. Pengacara Han menegaskan bahwa grup Hwain tidak seperti toko toserba yang siapa saja punya uang bisa masuk. Kamu pikir grup Hwain kekurangan uang? Ujar pengacara Han. Ia juga menegaskan agar Jang Tera tahu diri di mana posisi ia berada. Jang Tera pun mengadu pada ibunya dan menggosip mengenai pembatalan kosmetik Cosmo. Scene beralih pada Wan Su yang menelpon Do Yun untuk lari pagi dan bertemu di ujung taman. Sesampainya mereka bertemu, Wan Su langsung bertanya pada Do Yun mengenai bukti orang yang menembakinya di Manila. Apakah ia sudah mendapatkan buktinya? Dan ia pun menanyakan, apa penembak yang di Manila sama dengan pembunuh temanmu? Do Yun memberitahukan bahwa buku besar yang dipegang Pak Oh berbeda dengan yang asli. Pak Oh hanya menulis laporan yang sudah dimanipulasi. Wan Su berkata, aku sudah memberitahukan bahwa yang menyuruhmu mencuri buku besar itu adalah aku. Do Yun sedikit marah pada Wan Su atas tindakan yang ceroboh karena itu bisa membahayakan dirinya. Wan Su bersikeras untuk meminta buku besar itu dan akan menyerahkan pada mertuanya. Namun Do Yun tak mau memberikannya. Karena itu bisa menjadi senjata kita untuk melawan mereka. Do Yun berjanji dan bersumpah akan melindungi Wan Su. Di sisi lain, terlihat Jang Tera sedang menelpon ibunya. Sedangkan di ruang utama keluarga, tampak ibu mertua sedang kebingungan melihat koran yang menyebarkan tentang perceraian Wan Su dan Yongguk. Asisten Wan Su nampak telat memberi kabar dan Wan Su pun terdiam untuk berpikir. Lalu ibu mertua mengadakan rapat di kantor Hwain bersama para petinggi perusahaan.
Mereka mencari solusi untuk rumor yang beredar agar tidak terpengaruh pada saham grup Wine. Di sisi lain, Jangtera dan ibunya sedang berbincang-bincang. Di tengah perbincangan mereka, mereka menyebut bahwa yang menyebarkan rumor perceraian pada media adalah ulah mereka. Dan di kantor kejaksaan nampak pengacara Han sedang mengunjungi Pak O. Ia berusaha membujuk Pak O agar tidak membocorkan rahasia grup Wine. Tapi itu adalah siasat pengacara Han agar seolah-olah buku besar itu memang sama dengan yang dipegang olehnya. Pak O pun tahu bahwa yang melaporkannya adalah wakil pimpinan Kim Yong Min. Setelah mengunjungi Pak O, pengacara Han melaporkan pada ibu mertua dan memberikan solusi terbaik saat ini adalah memaksa Direktur Oh Wan-soo mundur dari jabatannya. Kita bisa mengekspos tentang perselingkuhan Oh Wan-soo dan pengawalnya. Itu akan membuatnya hancur dan tidak akan ada lagi yang menyebutnya sebagai malaikat amal. Kita harus angkat ke media, prosesnya serahkan padaku. Wan-soo diberi tugas oleh ibu mertua untuk meredam rumor yang beredar di media. Ia harus melakukan pemotretan dengan suaminya Yongguk. Padahal di balik itu ada rencana pembunuh untuk Oh Wan-soo. Sengaja ia disuruh pergi dahulu ke lokasi pemotretan yang ada di Busan. Sedangkan Wan-soo hanya menurut saja pada ibu mertua tanpa ada penolakan. Kemudian di luar Wan-soo menyuruh asisten untuk mempersiapkan pemotretannya apa saja yang harus dia bawa untuk pergi. Scene berganti pada pengacara Han yang sedang menunggu seseorang di coffee shop. Rupanya ia janjian dengan kuasa hukum dari firma lain yang menangani wasiat pimpinan Kim. Semasa pimpinan Kim masih ada, walaupun pengacara Han adalah pengacara keluarga Wine, tetapi untuk urusan wasiat, pimpinan Kim lebih memilih firma hukum lain. Sambil menunggu, pengacara Han teringat saat pimpinan Kim masih ada. Rupanya pimpinan Kim menyimpan uang yang sangat banyak di bank Swiss. Pimpinan Kim meminta pada pengacara Han agar di umur 70 tahun, ia bisa membacakan wasiatnya walaupun ia sudah meninggal. Karena pengacara Han penasaran apa isi wasiat itu, ia meminta bocoran tentang isi wasiat itu pada teman pengacaranya. Lama tak bertemu, mereka saling bertukar kabar. Mereka saling mengenal sejak 20 tahun yang lalu. Temannya memberitahukan pada pengacara Han bahwa pimpinan Kim akan mengalirkan dana yang sangat besar pada Yayasan No. Itu saja yang bisa ia ceritakan. Di sisi lain, terlihat Yongmin kedatangan istrinya yang baru dari rumah orang tuanya. Ia mengatakan kalau ayahnya masih mempertimbangkan untuk membuang uang pada grup Wine. Mereka berdua akan berencana lebih mengembangkan bisnisnya di bidang konstruksi dan kimia. Tak lama, Pak Han menelpon Yongmin. Pak Han membuat janji dengan Yongmin agar datang jam 8 malam ini di hotel. Dengan alasan apapun, Yongmin tidak boleh tidak datang karena ini menyangkut nyawanya. Lalu di sudut ruang ibu mertua sedang melakukan perawatan permajaan kulit dari Amerika. Bukan uang sedikit yang ibu mertua keluarkan untuk perawatan itu. Scene berganti lagi pada pemandangan tepi laut Busan. Nampak Doyun dan Wan-soo sudah tiba mendekati hotel, tempat di mana pemotretan akan dilakukan besok. Doyun sengaja menyewa mobil dengan tanpa atap agar Wan-soo bisa menikmati pemandangan tepi laut Busan, agar ia tidak selalu teringat pada masalah-masalah yang ada di pikirannya, terutama pada kakaknya yang sedang ditahan di kejaksaan. Wan-soo diajak menuju menara pantai, dan ia meminta Wan-soo untuk turun agar bisa menghirup udara pantai sebanyak mungkin. Doyun berkata bahwa jangan pernah memaafkan mereka yang telah melakukan itu semua pada ibu kandungnya. Angin pun bertiup kencang dan membuat selendang milik Wan-soo berterbangan. Di pinggir pantai terlihat pengawal perempuan suruhan pengacara Han memotret perselingkuhan Wan-soo dan Doyun. Ia berpesan, setelah bukti foto perselingkuhan mereka sudah didapat, ia harus segera membunuh Wan-soo dengan pisau yang bersidik jari Doyun agar nanti yang menjadi tersangkanya adalah Doyun. Tak lama, Doyun dan Wan-soo pun pergi meninggalkan tepi pantai dan menuju hotel. Selang beberapa menit, mereka pun tiba di hotel dengan dibantu para pengawal untuk membawakan barang dan mereka pun masuk ke dalam. Di scene berikutnya nampak pengacara Han sedang melancarkan misi pembunuhan Wan-soo dengan membuat Yongguk sibuk atas rapat yang belum juga terselesaikan, sehingga membuat Yongguk hanya bisa pergi di keesokan harinya. Scene kembali ke kamar hotel. Di sana Wan-soo terlihat bersama Doyun. Saat menerima telepon, ia dikabarkan wakil pimpinan akan datang di esok harinya. Di luar, pengawal wanita sudah mulai memasuki atap hotel sambil menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke dalam. Tidak lupa, ia memotret kembali kebersamaan Wan-soo dan Doyun di dalam kamar. Kemudian Doyun mengantar Wan-soo ke dalam ruang tidur dan mempersiapkan kursi agar bisa menjaga Wan-soo lebih dekat. Namun, Wan-soo berharap ia juga bisa beristirahat, tidak hanya duduk dan berjaga. Kemudian saat hendak keluar ruang tidur, Doyun pun dipeluk dari belakang oleh Wan-soo. Rasa nyaman terlihat pada wajah Wan-soo saat memeluk Doyun.
Terkadang pelukan selingkuhan lebih menenangkan dibanding pelukan suami. Lalu tidak lama Doyun pun keluar untuk berjaga-jaga dan memeriksa sekeliling hotel. Saat ia sedang di luar, pengawal perempuan pun segera masuk dan mulai menyerang Wansu. Wansu pun berteriak dan mencoba menghindar dari serangan pembunuh. Karena Doyun melihat ada yang tidak beres di dalam kamar Wansu, ia pun segera naik ke atas untuk memeriksanya. Sedangkan Wansu terus menghindar serangan si pembunuh. Tak lama Doyun pun datang di saat yang tepat, sehingga Wansu tidak sempat terluka oleh si pembunuh. Mereka pun berduel di kamar hotel. Kerusakan terjadi akibat pertarungan mereka. Doyun meminta Wansu untuk pergi meninggalkan hotel sejauh yang ia bisa, dan si pembunuh sempat membuat Doyun terjatuh. Si pembunuh pun berlari keluar untuk mengejar Wansu ke tepi pantai. Doyun pun ikut mengejar si pembunuh ke tepi pantai. Sedangkan di sisi lain, pengacara Han sedang merencanakan siasat dengan Yongmin untuk segera mempersiapkan pengambil alihan Yayasan No, karena uang yang besar sedang menuju Yayasan No. Wansu terlihat oleh si pembunuh. Untungnya Doyun segera datang dan segera kembali menyerang si pembunuh. Kemudian si pembunuh terlempar keluar.